Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya terhadap kita semua, sehingga pada kesempatan ini kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban kami. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami terkait dengan kaidah as-sahabah kulluhum udul. Sebelum kami melaju dalam inti materi ini, terlebih dahulu kami memberikan pengertian adil dengan sahabat itu sendiri. Pertama, kata adil dari segi bahasa dapat diartikan istimewa atau lurus, tidak berat sebelah atau berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Oleh karena itu, ia mengandung maksud menempatkan sesuatu pada tempatnya secara profesional. Pengertian adil dalam kitab suci juga berkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi. Dengan sikap seimbang itu, kesaksian bisa diberikan dengan adil karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seseorang saksi tidak bisa menentukan dirinya sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan mampu menawarkan keadilan. Sikap itu kemudian dikaitkan dengan sifat amanah dan jujur. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adil adalah suatu watak dan sifat yang sangat kuat dan mampu mengarahkan orang untuk berbuat ketakwaan, menjauhi perbuatan mungkar dan segala sesuatu yang dapat merusak muruah. Dalam pengertian Muhammad Suyudi Ismail, dia memberikan kriteria keadilan. Antaranya adalah beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara muruah. Sedangkan sahabat secara etimologi berarti yang empunya, yang menyertai. Dalam kamus bahasa Indonesia, sahabat adalah teman, kawan, atau teman senongkrong. Pengertian sahabat Nabi adalah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menemaninya dan sungguh-sungguh menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghafalkan dan meriwayatkan Al-Quran dan hadis sebelum keduanya ditulis dan kemudian dikumpulkan. Para ulama hadis dalam memberikan definisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah Ibnu Salah. Beliau mengatakan bahwa sahabat adalah setiap yang meriwayatkan sekedar satu hadis atau satu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sekedar pernah melihatnya. Hal ini disebabkan karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga meskipun hanya sekedar pernah melihat dan beriman sudah dapat dikatakan sahabat. Sa'id ibnu Musayyad juga mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi selama 1 tahun atau beberapa tahun dan ikut berperang dalam 1 kali atau beberapa kali. Ibnu Hajar al-Asqalani
dia mengatakan bahwa sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Ulama yang berpendapat bahwa yang dianggap sahabat itu walaupun sekedar melihat Nabi saja adalah seperti Imam Bukhari, Abu Sur'ah, Ibnu Athir, Abu Musa al-Mahdani. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sahabat itu hanyalah yang menerima riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pandangan ulama tentang keadilan sahabat. Berdasarkan sifat adil yang dimiliki oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama berbeda pandangan. Perbedaan tersebut sebenarnya timbul di masa ulama mutaakhirin. Pada ulama mutakaddim tidak mempersoalkan kredibilitas keadilan sahabat tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak perlu mendapatkan kritikan karena diyakini mereka semuanya telah memenuhi kriteria keadilan. Di samping itu, keadilan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dapat dipastikan, terutama mereka yang ikut dalam perang Badar dan Bai'at Ar-Ridwan. Begitu pula sahabat yang beriman setelah Fathul Makkah. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ulama salaf dan ulama khalaf menganggap bahwa seluruh sahabat itu adil dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, kecuali benar-benar diketahui bahwa mereka telah berbuat fasik. Jika tidak, maka tidak dibolehkan mengkritik mereka. Sekian dari saya. Insyaallah akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya atas nama Naslan. Wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Abdul Hafid mengenai al-sahabul udul. Jadi pembahasan selanjutnya ialah pandangan para ulama terkait keadilan sahabat itu sendiri. Jadi pembahasan ini ada perbedaan pendapat mengenai hal demikian. Nah, jadi yang pertama, pandangan tentang keadilan sahabat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwasanya sahabat itu semuanya adil. Tidak ada perbedaan pendapat di sini kecuali yang disebut dengan ahli bid'ah. Nah, adapun dalil yang kemudian dipakai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terhadap keadilan sahabat itu sendiri adalah ada beberapa yang kemudian diambil dari Al-Quran. Nah, contohnya diantaranya itu dalam Quran surah Al-Fatir ayat 110. Nah, di situ juga dijelaskan tentang keutamaan atau keadilan sahabat. Nah, adapun pandangan daripada kaum Syiah atau kelompok Syiah menurut keadilan sahabat atau menurut keadilan sahabat, yakni kelompok itu mengatakan bahwasanya sahabat itu tidak bisa dikatakan semuanya tidak bisa dikatakan bahwa semuanya itu adil, karena ada beberapa sahabat yang kemudian tidak dapat dikatakan adil dikarenakan prospek atau kualitas imam dari sahabat itu sendiri. Nah, tergantung dari kapasitas iman dan bagaimana sahabat itu sendiri menjalankan syariat Islam dengan sempurna.
Mungkin hanya itu dari perbedaan pendapat dari kedua golongan tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya perbedaan pendapat ini itu ada. Namun pada era modern saat ini atau pada saat ini itu semuanya sepakat bahwasanya keadilan sahabat itu semuanya sahabat itu adil. Hal itu sudah disepakati oleh para ulama-ulama hadis. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan sahabat yang kemudian tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun diantaranya adalah sahabat yang dari Mekah yang pertama masuk Islam, ialah 4 khalifah tersebut: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Utsman. Baik, mungkin itulah tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai al-sahabah kullum mudul. Akhir ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.